Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini di Ayoga di TVRI. Dan hari ini masih dalam rangkaian latihan yang saya beri judul dengan Self Love di season 2 ini. Dan kali ini kita akan ngomongin mengenai fulfillment atau contentment, merasa terpenuhi. Nah, kalau kita ngomongin merasa terpenuhi, tentu saja banyaknya dari sisi psikologi, kemudian materi dan lain-lain. Tapi hari ini saya akan bawa lebih ke latihannya, dan saya akan buka dengan pranayama. Namanya adalah Kapalabhati Pranayama. Jadi pranayama atau latihan pernafasan. Pranayama adalah latihan pernafasan. Latihan pernafasannya akan berfokus pada perut. Kapalabhati sendiri artinya kepala adalah kepala, kemudian bhati adalah cahaya. Jadi kepala yang bercahaya. Kira-kira kalau ditranslate seperti itu. Nah, kita akan berfokus pada perut. Jadi teman-teman akan menghentakkan perut, tarik nafas, boleh mengembangkan perutnya selebar-lebarnya, semampu-mampunya mengembang, kemudian menghentak perutnya ke arah dalam. Seperti itu. Jadi tarik nafas, kemudian buang nafas, menghentakkan perutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, mukanya biasa aja, jangan gimana-gimana, fokus saja menghentakkan perut. Boleh mulai dengan perlahan-lahan, nanti saya akan pandu teman-teman untuk dengan pelan-pelan, jadi jangan cepat-cepat, karena biasanya kalau sudah cukup advance, latihan pranayama ini dilakukan dengan seperti memompa perut, tapi kita akan lakukan secara perlahan. Kemudian yang bergerak jangan dada teman-teman. Yang bergerak adalah perutnya, jadi jangan dadanya yang mengembang, karena biasanya orang akan melakukan seperti menari ya. Yang bergerak adalah perutnya. Perutnya dihentakkan ke arah dalam. Saya ulangi sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ada sesuatu, teman-temannya yang keluar dari hidung lompat keluar, it's okay, it's normal, memang seperti itu. Dan buat teman-teman yang punya problem darah tinggi, kemudian sedang hamil atau sedang dalam period atau menstruasi, mungkin menghindari dulu gerakan pranayama. Nanti latihannya yang bagian belakang aja. Oke. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Kita mulai latihan kita bawa nafas dulu perlahan secara lembut, fokus dulu, lalu kita fokus pada pranayama, Kapalabhati pranayama kita hari ini. Taruh tangannya di atas lutut, roll bahunya ke belakang, angkat dagunya sejajar dengan lantai, pejamkan mata di sini. Tarik nafasnya panjang, inhale lembut dan dalam. Buang nafas, relax. Tarik nafas panjang, rasakan rusuknya mengembang. Exhale slowly. Kembali tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Kita akan memulai Kapalabhati pranayama kita. Teman-teman tangan kanannya boleh pegang perut. Rasakan dulu tangannya membantu perutnya untuk dihentakkan ke arah dalam. Kita mulai. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas, hentak ke dalam. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Perlahan boleh buka mata, taruh lagi telapak tangannya di atas lutut. Smile, kita ulangi satu kali lagi teman-teman latihan pranayama ini, tapi saya akan bawa sedikit lebih cepat. Dan teman-teman fokus saja, langsung ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, dan buang nafas. Kita coba 10 kali. Kalau teman-teman di rumah setelah latihan pranayama ini ada sensasi di kepalanya, it's normal. Teman-teman boleh nikmati saja sensasinya. Kita mulai. Pegang perutnya, teman-teman boleh pejamkan mata atau boleh sambil melihat ke saya juga boleh. Kita mulai, tarik nafas panjang. Buang nafas sampai habis. Keluarkan semua nafasnya sampai habis. Kembali tarik nafas. Kita mulai, buang nafas. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Oke, semoga walaupun dari layar kaca teman-teman masih bisa melakukan pranayama ini dengan maksimal. Dan manfaatnya apa? Tentu saja buat digestive system. Kalau teman-teman di rumah berhasil melakukan pranayama ini dengan baik, perutnya akan terasa panas. Oke, kita akan tambahkan panas perutnya dengan pose selanjutnya. Kita menghadap ke depan matras, kita akan lakukan boat pose. Boleh pegang paha belakangnya, kakinya boleh jinjit dulu, kemudian dekatkan perutnya dengan paha, jadi jangan berpisah jauh-jauh. Angkat kakinya, kemudian stay di sini. Kalau teman-teman sudah terasa perutnya menghangat, tarik pusarnya benar-benar masuk ke dalam perut bagian bawahnya, teman-teman sedot mendekat ke arah tulang belakang, hangatkan perutnya. Stay sejenak di sini. Kalau mau challenge sedikit, teman-teman boleh lepas tangan, taruh tangannya di samping, dadanya jangan rounding, tetap angkat dadanya, tahan, bernafas panjang, stay. Inhale dan exhale di sini, tahan. Kakinya boleh flexion, boleh pointing. Tarik nafas dan buang nafas perlahan. 2 nafas panjang lagi, stay. Hangatkan bagian perutnya. Kalau jatuh boleh langsung pegang paha belakang. Tarik lagi pusarnya masuk ke dalam. Tarik nafas panjang.
Dan exhale release, silangkan kaki, boleh peluk lututnya sejenak. Kita akan ulang sekali lagi pose yang tadi, nanti akan ada challenge sedikit teman-teman. Boleh stay di pose yang pertama atau lanjut ke challenge-nya. Pegang paha belakang, angkat kakinya dari lantai, dekatkan perutnya ke arah paha, kemudian roll bahunya ke belakang. Dagunya tinggi sekali, jangan merunduk ya, jadi boleh angkat dagunya, tahan di sini, stay bernafas. Sedot perutnya masuk ke dalam, hangatkan perutnya di sini. Teman-teman di sini aja, tapi kalau teman-teman benar-benar menyedot masuk perutnya akan terasa hangat di perut. Stay bernafas. Kalau tadi mengingat yang pranayama kita lakukan, menghentakkan perut ke arah dalam, coba bawa perutnya sedalam ketika kita menghentakkan perutnya ke arah dalam. Tahan di sini. Tangannya boleh lepas, stay bernafas panjang. Hold, inhale dan exhale, tahan. Dadanya jangan rounding, biasanya orang akan melakukan ini. Tetap angkat dadanya, tahan sejenak. Smile, jangan lupa. Bernafas, kita bawa ke challenge, tangannya boleh angkat. Challenge yang pertamanya di sini. Di sini biasanya lebih bergetar-getar, tahan. Dekatkan lagi pahanya ke arah perut, stay bernafas. Kita lanjutkan ke challenge selanjutnya. Boleh tarik nafas panjang, lalu buang nafas. Kakinya lurus, badannya jangan tiduran. Tusukan kakinya ke depan, tarik pusarnya masuk ke dalam. Tahan di sini, Ardha Nafasana, stay. Bernafas panjang, inhale, exhale. Hold the pose, bergetar-getar perutnya. Perlahan angkat kembali ke boat pose. Up. Dan release, silangkan kaki. Boleh peluk lututnya sejenak, tundukkan kepalanya. Untuk mengcounter gerakan yang tadi, perutnya pasti terasa mulai panas ya. Kita boleh membawa ke pose yang sifatnya memanjangkan sisi tubuh bagian depannya. Karena tadi kalau kita rounding, kita sedot perutnya masuk ke dalam, akan seperti ini, jadi kita buka kembali. Buka telapak kakinya selebar pinggul atau mungkin sedikit lebih lebar. Jari-jarinya menghadap ke depan, kemudian telapak tangannya bawa ke belakang seperti nyantai. Tangannya boleh menghadap ke samping atau menghadap ke arah pinggul. Kemudian perlahan kita mau angkat pinggulnya naik ke atas. Telapak kakinya tekan kuat sekali. Inhale up, angkat setinggi-tingginya pinggulnya. Bayangkan ada yang mendorong pinggulnya naik ke atas, tahan di sini. Lihat saja ke depan, tapi kalau teman-teman misalnya sudah cukup sering latihan yoga, boleh lihat ke arah belakang. Tahan, bernafas panjang, stay. Inhale dan exhale, rasakan bahu mulai terstimulasi, dorong tinggi, angkat pinggulnya naik ke atas, tahan. Bernafas, hold the pose. Smile, jangan lupa, tahan di sini. Hold, perlahan rilis, turunkan kembali pinggulnya. Duduk bersila di matras. In Bali, where mindful and spiritual are vibrant, your healing journey begins. Events that implement the concept of Trihita Karana, an exploration on the values of diversity, beauty, and balance between spirituality and the daily life of Balinese. The Art of Healing, Sunday, September 3rd, 2023, 7:30 p.m. only on TVRI World. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport.
Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Oke, kita akan masuk ke segmen 2 di mana kita akan latihan lebih banyak, terutama bagian kaki ya. Kita akan stretch dan menguatkan kaki banyak. Oke, kita langsung mulai. Kita bawa ke posisi downward facing dog. Angkat pinggulnya naik ke atas. Boleh tekuk-tekuk dulu kakinya, boleh luruskan, boleh jinjit, boleh mendekatkan dadanya ke arah paha. Sedikit seperti gerakan mengayun. Nikmati sejenak di sini, tarik dan buang nafasnya. Inhale, exhale. Lalu perlahan langkahkan kaki kanan ke depan, jinjit kaki sebelah kiri, lalu angkat tangan, angkat badannya naik ke atas. Dorong pinggulnya rendah ke bawah, tumit kakinya mendorong tembok, seperti mendorong tembok ke belakangnya. Tahan sejenak di sini. Nikmati, tekuk lututnya yang baik. Sejajarkan pergelangan kaki dengan lututnya. Tarik nafas panjang, inhale. Hold the pose. Buang nafas pelan-pelan teman-teman, boleh buka lagi dadanya lebih banyak. Pegang siku, lalu bayangkan sikunya seperti ditarik ke belakang. Tahan di sini, hold. Kalau kita bicara soal fulfillment, kita akan membawa nafas kita benar-benar penuh sekali masuk ke dalam paru-paru, jadi kita buka dadanya. Tahan di sini, hold the pose. Perlahan kembali angkat tangan dua-duanya naik ke atas, tarik nafas, buang nafas. Kita buka kembali dadanya lebih dalam. Kunci tangan di belakang punggung, roll bahunya ke belakang, dorong kepalan tangannya ke arah lantai. Angkat tulang dadanya naik ke atas, tahan di sini. Hold, bernafas panjang, stay. Tarik nafas, inhale. Exhale, slowly lepas dari pose. Angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan tangan ke pinggang. Oke, putar telapak kaki yang sebelah kiri ke depan. Kemudian kaki kanannya tekuk yang banyak. Jauhkan kaki sebelah kiri ke belakang. Kemudian rentangkan tangan sejajar dengan bahu. Tarik nafas dulu di sini, inhale. Buang nafas, tekuk siku kanan, taruh di atas paha, rendahkan pinggulnya ke bawah. Kemudian angkat tangan kirinya naik ke atas. Perlahan tangan kirinya sejajarkan dengan telinga. Rendahkan pinggulnya semakin banyak ke bawah, semakin terasa pangkal pahanya terbuka. Hold di sini, stay, bernafas panjang. Nikmati sejenak, biarkan kakinya kuat. Bernafas, tahan, hold the pose. Inhale, exhale. Tekuk lebih banyak teman-teman. Kalau misalnya tidak merendahkan pinggul, biasanya nggak terlalu berasa. Rendahin ke bawah sampai sejajar pergelangan dan lutut. Tahan sejenak, bernafas di sini, bahunya jangan drop, tetap menekan ke arah paha, sikunya. Tahan, tarik nafas, buang nafas perlahan. Kita lanjutkan ke triangle pose. Angkat dulu badannya, rentangkan tangannya sejajar dengan bahu, kemudian luruskan lutut sebelah kanan. Bayangkan tangan kanannya ada yang menarik ke depan. Jadi pinggulnya seperti ditarik ke belakang, tangannya ditarik ke depan, terasa paha bagian dalam. Kemudian tangan kanannya pegang tulang kering atau pegang pergelangan kakinya.
Tangan kiri boleh pegang pinggang dulu, kemudian pinggangnya didorong ke depan. Terbuka tubuhnya, bahu sebelah kirinya dorong ke belakang, lalu angkat tangan kiri naik ke atas. Kalau di sini teman-teman nyaman, boleh lihat ke jari-jari tangan yang di atas, tahan. Hold the pose, inhale dan exhale. Nikmati dengan nafas. Tarik nafasnya panjang, hold di sini. Rasakan kakinya kuat sekali teman-teman, kaki yang di belakang. Terutama bagian pisau kaki, bagian paling luar kakinya tekan kuat sekali di matras. Sehingga kakinya sedikit lebih aktif, tahan di sini. Hold, buka dadanya, bayangkan tubuhnya seperti kain yang membentang. Stay sejenak. Dan perlahan cukup, angkat kembali badannya naik, tekuk sedikit lutut kanannya, rentangkan tangannya. Oke, dari sini kita akan lakukan sisi sebelah kiri, tutup telapak kaki kanannya masuk ke dalam, jadi teman-teman boleh menghadap ke aku sekarang, putar telapak kaki kirinya menghadap ke sisi kiri. Kemudian jinjit kaki belakang, angkat tangannya naik ke atas, kita ketemu di high lunges dulu, tekuk lututnya yang bagus, jadi pergelangan kaki dan lututnya sejajar, rendahkan pinggul ke bawah, dorong tumit kakinya ke belakang kuat seperti mendorong tembok. Lalu angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas di sini, stay sejenak. Rasakan pangkal pahanya mulai terbuka, bernafas panjang, tarik pusarnya masuk ke dalam, perutnya jangan terlalu condong ke depan atau terlalu terbuka ke belakang. Tahan sebentar di sini, stay, sedot masuk perutnya, dekatkan pusarnya ke arah tulang belakang. Stay, tarik nafas panjang, inhale dan exhale, tahan, hold di sini. Kita buka dadanya lebih banyak. Pegang siku, bayangkan ada yang menarik sikunya ke belakang. Terbuka tulang dadanya, tahan di sini. Perutnya terasa memanjang, kakinya kuat sekali. Hold teman-teman, kalau di sini misalnya limbung, susah berdiri, terutama teman-teman yang memang punya problem stabilitas kaki, boleh tangannya namaste lalu mendorong saja dadanya ke atas. Tahan di sini, bernafas panjang, hold the pose. Inhale, exhale, perlahan. Angkat tangan naik ke atas, tarik nafas, buang nafas, kunci tangan di belakang punggung. Roll bahunya ke belakang, dorong kepalan tangannya ke arah lantai. Rasakan tulang dadanya seperti didorong atau ditonjok naik ke atas. Stay sejenak di sini, tarik nafas panjang. Dorong tumit kakinya kuat ke belakang, tekuk lututnya yang baik. Stay, tarik nafas panjang, inhale, exhale, terbuka, sangat lebar sekali tubuh bagian depannya. Dan perlahan rilis, lepas dari pose. Perlahan boleh putar telapak kaki kanannya menghadap ke kanan, mundur telapak kaki kanannya ke belakang yang banyak, tekuk lutut kirinya. Kemudian rentangkan tangannya sejajar dengan bahu, tarik nafas di sini, buang nafas, tekuk siku kiri. Taruh sikunya di atas paha, kemudian rendahkan pinggulnya ke bawah. Dengan sengaja mendorong pinggulnya mendekat ke arah lantai. Lalu angkat tangan kanannya naik ke atas, tarik nafas, inhale. Buang nafas, lengannya sejajarkan dengan telinga, rasakan memanjang tubuh sebelah kanannya. Stay, bernafas di sini, hold. Telapak kaki belakangnya tekan kuat sekali, aktifkan kakinya walaupun kelihatannya posenya santai. Tapi teman-teman boleh tetap aktifkan. Tarik dan buang nafasnya panjang, stay, bernafas, rasakan pangkal pahanya terbuka, paha bagian dalamnya bekerja kuat sekali di sini. Bernafas panjang, tahan, dan perlahan rilis. Ayun badannya naik ke atas kembali, tarik nafas. Tarik nafas dan buang nafas perlahan di sini, stay, dan cukup. Luruskan kaki sebelah kiri, bayangkan tangan kirinya ditarik ke depan, kemudian terasa memanjang atau meregang otot paha bagian dalamnya, yang kaki kiri. Pinggulnya ditarik ke belakang, tarik nafas dan buang nafas. Turunkan tangannya ke bawah, boleh pegang tulang kering, boleh pegang pergelangan kaki, lalu angkat tangan yang sebelah
kanan naik ke atas, atau teman-teman boleh tangannya di pinggang. Dorong dulu pinggangnya ke depan, bahu kanannya dorong ke belakang, angkat tangan kanan boleh lihat ke atas. Kalau misalnya nyaman stay di sini, kalau nggak nyaman tangannya boleh di pinggang ya, tahan. Hold the pose, bernafas panjang. Tahan sejenak, nikmati meregang, memanjang. Pose ini lebar sekali ya untuk memang membuka tubuh kita. Tahan, bernafas, stay, inhale dan exhale. Tarik nafasnya panjang, kembali. Kita angkat tangannya, angkat badannya naik kembali ke atas. Inhale, buang nafas, kita akan menghadap ke belakang matras. Teman-teman jangan bingung ya, memang saya buat berputar. Turun tangannya ke bawah, langkahkan kaki kirinya ke belakang, bawa ke downward facing dog. Hold di down dog, inhale dan exhale. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Di dekat alun-alun Tuban, ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Kebetulan yang perusahaan kami siapkan itu yang rumah yang ini. What? Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Nah, kan? Losmen Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kematian itu asli. Kita bawa kembali ke down dog, pindahkan telapak tangan di samping rusuk, angkat badannya lalu angkat pinggulnya naik ke atas, downward facing dog, tarik dan buang nafas. Dalam posisi ini teman-teman berada di arah yang berbeda ya, jadi jangan bingung kalau tadi mulainya dari depan matras, sekarang menghadap ke belakang, it's okay, memang tujuannya seperti itu. Tarik nafas dan buang nafas perlahan. Hold the pose, inhale dan exhale. Rilis sejenak di sini, nikmati sejenak. Lalu perlahan kita bawa kaki sebelah kanan maju ke depan. Jinjit kaki kirinya, ayun badannya naik ke atas. Kita kembali ke high lunges, kita akan ulang gerakan ini teman-teman. Kenapa kita ulang? Tentu saja gerakannya tidak sebentar untuk dipelajari, jadi boleh kita ulang-ulang. Tarik nafas panjang, tangannya naik. Hold, dorong tumit kakinya ke belakang. Tekuk lutut sebelah kiri, tahan. Tarik pusarnya masuk ke dalam. Stay di sini. Tarik nafas panjang, buang nafas, boleh pegang siku. Lalu bayangkan sikunya ditarik ke belakang, terbuka kembali dadanya. Kakinya kuat sekali menopang tubuhnya. Tahan di sini. Hold, nikmati tubuhnya terbuka bagian depan. Tahan sejenak. Tarik nafas kembali, tangan naik ke atas. Buang nafas, kunci tangan di belakang punggung.
Roll bahu ke belakang, dorong telapak tangannya ke arah lantai, buka kembali dadanya, tahan. Bernafas panjang, stay. Inhale, exhale, tahan sejenak di sini. Perlahan rilis. Ayun tangan naik ke atas, kembali tarik nafas. Buang nafas, kita putar badannya menghadap ke sisi sebelah kiri. Luruskan langsung kaki kanannya. Posisi kaki dua-duanya lurus, kemudian perlahan boleh dorong kaki sebelah kirinya makin jauh ke belakang. Rentangkan tangan, bayangkan ada yang menarik tangan kanannya ke depan. Turun ke bawah tangannya, boleh pegang pergelangan kaki, boleh pegang tulang kering. Dorong pinggul ke depan, dorong bahu sebelah kirinya ke belakang. Angkat tangan kiri naik ke atas, tarik nafas, tahan dulu di sini, stay. Membentang kembali tubuhnya sangat lebar. Bernafas, nikmati dulu stretchnya di kaki, terutama bagian paha dalam kaki sebelah kanan. Bernafas panjang di sini. Inhale, exhale. Perlahan kita boleh bawa tangan sebelah kiri, sejajarkan dengan telinga, kemudian teman-teman boleh rasakan efek side stretch yang cukup dalam di sini. Stay. Dorong pinggul ke depan, bahu dorong ke belakang. Tahan sejenak. Tarik dan buang nafasnya. Nikmati, bayangkan tangan sebelah kirinya ditarik ke depan. Hold. Dan cukup, perlahan tekuk sedikit lutut kanan. Bangun lagi badannya naik ke atas, tutup telapak kaki kanannya. Putar telapak kaki kirinya menghadap ke kiri. Kemudian jinjit kaki kanannya. Kita kembali ke high lunges. Inhale. Tekuk lutut sebelah kiri, dorong kaki kanannya ke belakang yang banyak. Tangannya saling berhadapan, telapak tangannya hold di sini, tarik pusarnya masuk ke dalam. Rasakan pangkal pahanya terbuka, bernafas panjang. Stay sejenak, hold the pose. Inhale, exhale, tahan. Perlahan boleh pegang siku, lalu bawa sikunya ke belakang, bayangkan ada yang menarik sikunya, dadanya terbuka. Panjangkan tubuh bagian depannya, dorong dadanya tinggi naik ke atas. Tahan sejenak di sini, hold. Bernafas panjang, stay. Tarik nafas, buang nafas. Perlahan, tangannya kembali naik ke atas, tarik nafas, inhale. Buang nafas, kunci tangan di belakang punggung. Roll bahunya ke belakang, dorong. Angkat tulang dadanya naik ke atas. Tahan sejenak, rasakan bahunya mulai terbuka. Tekuk lutut sebelah kirinya lebih banyak, tahan. Hold di sini. Lepas. Lalu angkat tangannya naik ke atas kembali. Tarik nafas, inhale. Buang nafas, kita putar badannya menghadap ke sisi kanan kembali. Luruskan kaki sebelah kiri. Bayangkan ada yang menarik tangan kirinya ke depan. Turun tangannya. Dorong pinggulnya ke depan, dorong bahunya ke belakang. Angkat tangan kanan naik ke atas, tarik nafas di sini, stay sejenak. Rasakan dulu tubuhnya membentang. Nikmati. Lalu perlahan tangan sebelah kanan boleh sejajarkan lengannya dengan telinga. Ada efek side stretch di sini. Tahan, hold the pose. Nikmati sejenak. Bernafas panjang. Dan cukup. Turunkan tangan sebelah kanan. Tekuk lutut kirinya, langkahkan kaki kirinya ke belakang. Kita kembali ke down dog. Dalam posisi menghadap kembali ke depan matras. Stay, bernafas panjang, inhale dan exhale, tahan di sini. Hold the pose. Tarik nafas dan buang nafas di down dog. Stay di sini sejenak. Dan perlahan turunkan lutut. Kita berlutut di matras. Teman-teman di sini kalau misalnya ada yang punya problem di lutut, boleh double matrasnya ya. Boleh double seperti ini, tapi kalau teman-teman misalnya nyaman-nyaman saja, langsung turunkan lutut, bawa posisi berlutut, tangannya bawa di pinggang. Kita akan lakukan camel pose. Jadi kalau kita bicara mengenai fulfillment, kita membawa nafas kita secara penuh, kita membuka area dada lebih banyak. Kakinya pilihannya boleh jejak, telapak kakinya, jari-jari kakinya jejak, atau punggung kakinya taruh di matras. Ini balance-nya bisa lebih challenging.
Kemudian tangannya boleh namaste di depan dada. Roll bahunya ke belakang, dorong pinggul ke depan. Sekali lagi, roll bahu ke belakang, dorong pinggulnya ke depan. Tahan sebentar di sini. Teman-teman kalau di sini sudah nyaman, stay di sini. Kalau misalnya memungkinkan dan teman-teman nyaman melakukannya, raih tumit kakinya ke belakang, kanan dan kirinya. Kemudian perhatikan dorong dulu pinggulnya ke depan, lalu dorong tulang dadanya lebih tinggi naik ke atas. Boleh lihat saja ke depan atau boleh bawa ke belakang pandangannya. Tahan di sini. Hold the pose. Bernapas. Stay tahan. Nikmati sejenak terbuka dadanya. Perlahan cukup. Boleh bangun. Taruh tangannya di pinggang. Lalu tegak lagi. Turunkan badannya, kita bawa ke child pose. Buka lututnya selebar pinggul. Tangannya maju ke depan, taruh dahinya di matras. Stay sejenak di sini. Bernafas, inhale dan exhale, tahan. Nikmati nafasnya. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Oke, sekarang kita akan lebih ke cooling down. Kalau tadi sudah bekerja cukup keras di kaki, membuka bagian dada, sekarang kita counter pose-pose yang tadi kita lakukan. Kita mulai dengan pose yang pertama, gate pose.
kanannya bawa ke belakang, kemudian punggung kakinya taruh teman-teman. Jadi posisinya jangan seperti ini, taruh punggung kakinya, ditekuk ke belakang seperti ini. Kemudian kaki sebelah kiri, lebarkan ke samping, tumit kakinya tekan kuat di matras, jari-jari kakinya aktif sekali menghadap ke atas. Tarik nafas, tangannya naik ke atas, inhale. Buang nafas, kita putar badannya menghadap ke sisi kaki sebelah kiri. Kemudian putar maksimal, tarik nafas di sini, buang nafas. Bawa badannya ke depan, tundukkan kepala, tahan, stay bernafas. Kalau misalnya teman-teman nyaman, pegang telapak kaki, lakukan, pegang telapak kakinya, lalu tutup badannya atau rendahkan badannya lebih banyak ke bawah. Tahan di sini, bernafas panjang. Hold the pose. Nikmati sejenak, memanjang punggung sebelah kanannya dari pinggang sampai ke atas, tahan, hold, nikmati, dan perlahan rilis. Lepas dari pose, angkat tangan naik ke atas, tarik nafas, inhale, buang nafas, pegang kaki sebelah kiri, lalu bawa tangan kanannya meraih ke arah kaki, tahan sejenak di sini, buka tubuh sebelah kanannya kembali, stay, hold the pose. Dan cukup, rilis. Angkat tangan naik ke atas, tarik nafas, inhale, buang nafas, turunkan tangan. Ganti sisi. Luruskan dulu kakinya ke depan boleh. Tekuk lutut sebelah kiri, taruh punggung kakinya. Kemudian kaki kanannya boleh dibuka lebar ke samping. Aktif sekali kakinya, tekan pahanya ke arah matras. Tarik nafas, tangan naik ke atas, inhale. Buang nafas, badannya menghadap ke arah kaki kanan. Panjang punggung, kemudian tundukkan. Tangannya jalan ke depan, senyamannya saja, berhenti di sini boleh. Kalau mau lanjut pegang telapak kaki boleh, tarik nafas, buang nafas, tunduk lebih banyak ke bawah. Tahan sejenak di sini, bernafas panjang. Rasakan memanjang tubuh sebelah kirinya, terutama yang bagian belakangnya, mulai dari pinggang sampai ke punggung bagian atas. Tahan, bernafas panjang, dan rilis. Ayun badannya, angkat tangan naik ke atas, tarik nafas, inhale, buang nafas, pegang kaki, kita side bend sekali lagi. Ringan saja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama. Yang penting memanjangkan sisi tubuh sebelah kiri. Kembali tarik nafas, inhale, angkat tangan naik ke atas, buang nafas, turunkan tangan. Oke, teman-teman boleh kembali silangkan kaki. Kita akan tiduran di matras. Tiduran perlahan di matras. Boleh peluk dulu lututnya di depan dada, gulingkan ke kanan dan ke kiri. Kita akan membuka dada sekali lagi dalam pose bridge pose. Taruh telapak kakinya di matras. Boleh sentuh-sentuh tumit kakinya dengan ujung-ujung jari tangan. Kemudian telapak tangannya boleh press kuat di matras. Tarik pusarnya masuk ke dalam sampai nggak ada celah di belakang. Benar-benar menempel semua bagian tubuhnya di matras. Lalu angkat pinggulnya naik ke atas. Tarik nafas panjang di sini. Inhale, dorong tinggi sekali. Bayangkan ada yang menusuk atau ditonjok gitu ya, pinggangnya ke atas. Tahan sebentar di sini, bernafas, hold. Dorong telapak kakinya kuat sekali di matras. Angkat pinggulnya lebih tinggi, tarik nafas. Buang nafas, turunkan kembali pinggulnya ke matras. Kita ulang sekali lagi, kita tambahkan lebih dalam ya. Tarik nafas, tekan telapak tangan di matras, angkat pinggul naik ke atas. Di sini teman-teman boleh satukan telapak tangan kalau misalnya nyaman dilakukan. Masuk bahunya, kemudian dorong pinggangnya lebih tinggi naik ke atas, tahan di sini sejenak. Aktifkan perutnya, tarik pusarnya masuk ke dalam, dorong dadanya lebih tinggi. Stay sejenak, bernafas panjang. Hold, inhale, exhale. Perlahan rilis. Lepas tangan, turunkan pinggul, boleh luruskan kakinya ke depan. Peluk lagi kedua lututnya di depan dada, boleh gulingkan ke kanan dan ke kiri sejenak di sini. Kita akan lakukan twisting dalam posisi ini ya.
Tangannya rentangkan sejajar dengan bahu, kemudian kedua lututnya jatuhkan ke sisi kiri. Lalu teman-teman perhatikan kalau misalnya nyaman, kedua lututnya menempel, saling bertumpuk dan jatuh ke arah lantai. Boleh geser sedikit pinggul yang bawah ke belakang, lalu jatuhkan kembali. Tahan di sini, dadanya menghadap saja ke atas, pejamkan mata, kita mulai rileks. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas perlahan. Hold. Ini adalah pose yang semua orang suka ya, karena sangat nyaman di tubuh. Menetralkan posisi tulang belakangnya. Tahan sejenak. Tarik dan buang nafas perlahan. Hold di sini. Dan cukup, kembali tegak, kita lakukan sisi sebelahnya. Teman-teman boleh geser juga, jadi geser dulu pinggulnya ke sebelah kiri. Bawa lututnya sedikit ke depan dada, kemudian jatuhkan kedua lutut ke sisi kanan. Tangannya tetap merentang, tahan, hold. Kalau nyaman, dekatkan semakin banyak lututnya ke arah dada, sehingga otot-otot yang berada di sisi ini ke stretch cukup dalam. Tahan sejenak, hold, bernafas, pejamkan mata. Teman-teman, gerakan hari ini yang banyak kita lakukan adalah posisi back bend, tapi tentu saja back bandnya yang tidak terlalu ekstrim. Jadi kita memang membuka dada tujuannya, jadi menetralkan posisi back bend yang membawa dadanya ke atas, kemudian punggungnya dilengkungkan ke arah belakang, adalah salah satunya dengan pose-pose twisting. Tarik nafas panjang di sini, inhale dan exhale, hold the pose. Bernafas dan cukup. Kembali tegakkan lagi lututnya. Teman-teman boleh gulingkan tubuhnya ke salah satu sisi. Lalu kita bangun, duduk kembali bersila di matras. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rumah Musik Indonesia. Performance keren, jauh dalamnya cintamu. Kereta kita bintang tamu ternama, tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. suguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik. Baik saja. Rumah Musik Indonesia, setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Here in Bali, where mindful and spiritual are vibrant, your healing journey begins. Events that implement the concept of Trihita Karana, an exploration on the values of diversity, beauty, and balance between spirituality and the daily life of Balinese. The Art of Healing, Sunday, September 3rd, 2023, 7:30 p.m. only on TVRI World. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia.
Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab teman-teman, dan kita coba lihat dulu ada dapat pertanyaan apa dari teman kita. Hai Mbak Rini, mau nanya nih, boleh nggak ya dijelasin untuk pose warriornya yang lebih details seperti apa? Karena suka bingung sih, apa gayanya udah benar atau belum? Oke teman-teman, kalau kita ngomongin soal pose warrior itu adalah sebenarnya sifatnya untuk menguatkan kaki. Kalau kita boleh, saya boleh ceritain sedikit ke teman-teman tentang mitologinya ya. Jadi asal muasal kenapa ada namanya warrior 1, warrior 2, dan warrior 3. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta sendiri namanya adalah Virabhadrasana. Nah, cerita Virabhadrasana ini adalah cerita dari Dewa Siwa yang marah kepada mertuanya. Jadi beliau menikah dengan Sati yang pada saat itu tidak direstui oleh orang tuanya Sati. Dan kemudian ada satu momen di mana ada acara besar, tapi Dewa Siwa dan Sati tidak diundang oleh ayahnya Sati. Nah, Dewa Siwa marah karena akhirnya karena Sati merasa dipermalukan dan segala macam. Waktu pada saat itu, Sati kemudian masuk ke dalam api dan melakukan seperti bunuh diri ya, karena saking dia sebelnya sama ayahnya. Nah, karena hal itu, Dewa Siwa marah sekali sama ayah mertuanya, dan akhirnya beliau mengeluarkan rambut yang akhirnya keluar menjadi para warrior, para Virabhadrasana ini, dan keluarlah menjadi pose Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, dan Virabhadrasana 3. Dalam pose warrior sendiri sebenarnya sifatnya adalah kita kuat, tapi kita seperti membunuh ego kita sendiri, karena Virabhadrasana itu kan keluar dari amarah Dewa Siwa. Jadi warrior yang sangat kuat, tapi dengan saat yang bersamaan kita membunuh ego kita sendiri. Jadi posenya tuh sangat kuat sekali, terutama untuk bagian kaki. Nah, kalau pose warrior itu akan banyak sekali kombinasinya, tapi yang dasar itu adalah Virabhadrasana 1 atau warrior 1, kemudian Virabhadrasana 2 atau warrior 2, dan Virabhadrasana 3 atau warrior 3. Untuk Virabhadrasana 1 dan 2 atau warrior 1 dan warrior 2 itu teman-teman harus perhatikan posisi kaki. Jadi posisi lututnya itu kalau bisa sejajar dengan lutut dan pergelangan kakinya sejajar. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Lalu lututnya searah dengan jari-jari kakinya. Jadi lututnya tidak mengarah ke dalam atau tidak mengarah keluar. Jadi searah dengan jari-jari kaki. Tekuk yang baik biasanya kalau ditekuk secara dalam, pahanya akan sangat bekerja di sini. Untuk warrior 1 ini suka keliru karena pinggulnya akan mengarah keluar. Untuk warrior 1 pinggulnya mengarah ke dalam. Jadi teman-teman boleh warrior 1 posisi kaki depannya akan ditekuk, posisi kaki belakangnya telapak kakinya menyerong sekitar 30 derajat atau 45 derajat. Teman-teman lakukan saja yang mana yang nyaman. Tekuk lututnya yang baik, boleh mundur kakinya ke belakang. Pastikan pinggulnya tertutup ke arah dalam. Nah, ini biasanya keliru karena banyak yang akan melakukan seperti ini, tangannya naik ke atas. Untuk warrior 1 memang pinggulnya diarahkan ke arah dalam. Bagaimana caranya biar bisa mengarahkan pinggul ke arah dalam? Kakinya dibuka lebar. Jadi keluar dari matras pun boleh teman-teman. Yang penting menutup pinggulnya ke arah dalam, kemudian tekan kakinya kuat sekali depan maupun belakang. Lalu angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas di sini. Perhatikan ya. Jadi kakinya boleh dibuka lebar. Biasanya kalau menyempit akan sulit membawa pinggulnya kecuali sudah terlatih. Jadi teman-teman boleh perhatikan untuk warrior 1. Pose fullnya seperti ini. Tekan kakinya kuat, lututnya tekuk yang baik, telapak tangannya satukan, lihat ke jari-jari tangan, tahan di sini. Biasanya kita akan dipandu untuk bernafas dan buang nafas. Pose yang kedua adalah warrior 2. Oke, warrior 2, pinggulnya terbuka ke arah luar. Jadi kita membuka pinggulnya terotasi ke arah luar sebanyak-banyak dan semampu-mampunya kita bisa lakukan.
Kakinya sama, tekuk lutut, sejajar, lututnya mengarah ke depan. Biasanya akan ke dalam, keluar, jadi mengarah ke depan, sejajar dengan jari-jari kaki. Kemudian kaki yang bagian belakang, dorong kuat sekali ke belakang, jauh. Pinggulnya dibuka ke arah depan. Biasanya saya akan memandu teman-teman untuk pegang rusuk, kemudian memutar badannya. Kenapa? Karena memang seperti ini, jadi badannya jangan menyerong. Putar badannya menghadap ke sisi kaki yang di belakang. Lalu merentang tangan sejajar dengan bahunya, arah pandangannya tajam sekali ke arah jari-jari tangan yang kaki depannya ditekuk. Jadi kira-kira seperti ini Virabhadrasana 2. Buka pinggulnya keluar, terotasi ke arah luar. Jadi yang bagian dalam sendi panggulnya dibuka ke depan dan ke belakang, kali ini dirotasi ke arah luar. Kira-kira seperti ini untuk Warrior 2. Kita bicara sekarang Warrior 3. Oke, untuk Warrior 3, ini pose yang sangat kuat karena kita akan bertumpu hanya di satu kaki. Ya, jadi Warrior 3 cukup tricky, cukup mengambil banyak tenaga karena kita benar-benar menahan banyak otot sekali di badan kita untuk bisa stabil berdiri di satu kaki. Biasanya kita bisa mulai dari Warrior 1, saya akan contohkan ya. Kita mulai dari Warrior 1, tangannya boleh naik ke atas, rendahkan pinggul, kemudian tangannya boleh bawa dulu ke pinggang, atau kalau mau challenge tangannya boleh tetap di atas, tapi kan saya contohkan tangannya di pinggang ya. Jinjit kaki belakangnya, kemudian angkat kaki yang belakang naik ke atas. Di sini teman-teman biasanya kakinya nggak ngapa-ngapain, nggak ada tenaganya, kakinya harus bertenaga. Pinggul yang kakinya diangkat harus tertutup ke arah bawah, sehingga terasa hamstringnya stretch. Kalau misalnya kaki bawahnya nggak bisa lurus, boleh ditekuk seperti ini. Tutup pinggulnya ke arah bawah, kaki yang di atas, yang diangkat, tendangin ke belakang kuat, jari-jari kakinya menghadap ke arah lantai. Tarik nafas dan buang nafas, stay. Biasanya full posenya adalah tentu saja tangannya luruskan ke depan, tangannya luruskan ke depan, tahan di sini, hold, bernafas, inhale, exhale. Ini pose yang sangat kuat sekali ya. Jadi kalau bisa dibilang ada levelnya dalam latihan. Kalau teman-teman melakukan Warrior 1 dan Warrior 2 biasanya itu levelnya beginner karena tidak terlalu banyak tenaga di situ, dan teman-teman sifatnya lebih ke penguatan dan banyak stretching. Tapi kalau Warrior 3 itu lebih challenging karena kita benar-benar mengangkat atau menahan otot-otot di badan kita untuk bisa stabil berdiri di satu kaki. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai Warrior. Dan apalagi ke teman-teman, kalau misalnya Warrior biasanya ada kombinasi dengan Humble Warrior, ada Sun Warrior, seperti itu tinggal badan bagian atasnya aja yang berubah, tapi kakinya tetap sama. Dan buat saya di pose Warrior yang paling penting adalah pondasi kakinya tepat. Oke, semoga terjawab tentang pose Warrior tadi, dan semoga teman-teman suka mengenai cerita mitologi, karena kalau kita bicara mengenai yoga tentu saja akan berhubungan erat dengan cerita-cerita dari dewa-dewa dan kebudayaan India dan Hindu. Oke, terima kasih buat yang bertanya. Sampai ketemu di latihan berikutnya teman-teman. Stay tune terus di Ayoga TVRI, media pemersatu bangsa.